Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih. Semoga kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya ada dua box smartphone terbaru dari Samsung. Di tahun ini atau awal tahun ini, Samsung mengeluarkan produk murahnya, yaitu Galaxy A03. Dan pastinya kalian mau tahu kan tentang spesifikasi lengkap dari kedua smartphone ini. Langsung aja, check it out! Oke, semuanya kita awali dulu dengan mengunboxing kedua smartphone. Sebenarnya kedua smartphone ini sama, hanya varian yang berbeda. Untuk yang berwarna biru memiliki RAM 4GB serta internal memori 64GB. Sedangkan yang berwarna hitam memiliki RAM 3GB serta internal memori 32GB. Dan setelah melepas plastik yang masih membungkus box smartphone, kita buka boxnya. Di dalam partisi pertama atau box pertama hanya terdapat satu buah buku petunjuk. Di bawahnya langsung terdapat smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian ada kabel pengisian daya atau data yang berbentuk micro USB dan kepala charger, serta di bawahnya terdapat SIM ejector. Saya rasa untuk kedua box sama ya isinya. Oke, sekarang kita menuju smartphone-nya. Kita buka dulu stiker plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk varian yang berwarna biru Samsung Galaxy A03-nya. Kemudian seperti ini juga bentuk dari varian yang berwarna hitam Samsung Galaxy A03-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Samsung masih rajin merilis HP kelas entry di Indonesia. Di awal tahun 2022 ini, Samsung Indonesia resmi menjual Galaxy A03. Memiliki bodi panjang kali lebar kali tinggi untuk dimensinya, yaitu 164.2 dikali 75.9 dikali 9.1 mm. Smartphone ini hanya memiliki bobot 196 gram. Sedangkan material pendukung dari smartphone ini, yaitu kebanyakan HP murah menggunakan material plastik baik bodi belakang maupun framenya. Namun sangat disayangkan untuk sensor sidik jari masih absen pada smartphone ini. Padahal kita ketahui untuk harga yang sama, pesaingnya telah menggunakan sensor sidik jari atau masih menambahkan sensor sidik jari. Berbanding terbalik dengan layarnya, sama seperti kebanyakan HP yang dirilis belakangan ini, Samsung Galaxy A03 sudah dibekali dengan layar yang kekinian. Pada bagian mukanya nyaris keseluruhannya dipenuhi oleh layar, hanya ada sedikit notch yang berbentuk tetesan air. Samsung sendiri menyebut desain tersebut sebagai Infinity V Display. Untuk layar yang digunakan berjenis PLS dengan ukuran 6,5 inch. Resolusi yang didukung adalah HD+ dengan rasio aspek 20:9. Menurut pendapat saya, untuk layarnya sendiri memiliki kualitas yang bagus di rentan harga 1 jutaan.
Walau hanya memiliki refresh rate 60Hz, namun apabila kita men-scrolling atau memindah aplikasi satu ke aplikasi lain, tidak terlihat untuk lag ataupun jeda. Untuk warna yang ditampilkan dari layar ini juga cukup tajam. Kemudian minimnya bezel di layar Samsung Galaxy A03 ini tidak terkesan bahwa HP ini di harga 1 jutaan. Untuk fitur-fitur pada layar ini juga banyak, ada kecerahan, ada mode gelap, serta ada perisai kenyamanan mata. Dengan fitur perisai kenyamanan mata, kamu bisa menggunakan smartphone ini sebagai media untuk menonton konten-konten video di durasi yang cukup lama. Apalagi warna yang ditampilkan serta ketajaman dari layar ini cukup memukau, sehingga tidak membosankan untuk menatap layar ini di rentan waktu yang cukup lama. Lanjut kita bahas tentang spesifikasi serta performa dari Samsung Galaxy A03. Langsung aja kita masuk ke dapur pacunya. Galaxy A03 ditenagai chipset Unisoc T606 berkecepatan 1,6 GHz. Kemudian didukung dengan pengolahan grafiknya yaitu Mali G57. Memiliki arsitektur inti ARM Cortex A55 dengan kecepatan 1,6 GHz serta ARM Cortex A75 dengan kecepatan 1,6 GHz juga. Kemudian untuk urusan penyimpanan, smartphone ini memiliki dukungan varian RAM dan penyimpanan internal yang berbeda. Ada dua varian komposisi RAM dan penyimpanan ponsel ini. Yaitu varian yang pertama yaitu 3GB dengan internal memori 32GB. Lalu ada RAM 4GB serta internal memori 64GB. Berkat racikan di atas, perangkat ini memiliki performa yang handal dan fitur maksimal di kelasnya. Dan untuk OS-nya, ponsel ini mengusung sistem operasi One UI Core 3.1 yang berbasis Android 11. Oke, langsung aja kita uji performa menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi benchmark AnTuTu versi 9. Untuk skor yang diraih dari varian 4/64 yaitu mencapai 160 ribuan. Sedangkan untuk varian 3/32 meraih skor di angka 150 ribuan. Walaupun kedua smartphone ini memiliki varian yang berbeda, untuk skor yang diraihnya sendiri beda-beda tipis. Sehingga bisa dibilang untuk performanya sendiri tidak beda jauh. Selanjutnya kita akan uji performa perangkat ini untuk memainkan game. Untuk temperatur awal sebelum memainkan game didapati suhu sebesar 28 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan settingan ultra. Memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone Galaxy Samsung A03, menurut pengalaman saya bisa memainkan dengan lancar tanpa adanya kendala. Gangguan-gangguan seperti adanya frame yang terasa drop atau terjadinya lag pada saat memainkan game Mobile Legends Bang Bang saya belum menemukan. Lalu untuk temperatur perangkat sendiri, saat saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini belum terjadi adanya peningkatan suhu. Ya, untuk memainkan game-game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang ataupun Pokemon United, saya rasa smartphone ini mampu menjalankannya dengan lancar. Kemudian kita beralih memainkan game yang lumayan berat yaitu PUBG Mobile. Kemudian saya melakukan settingan maksimal yang dibawa oleh smartphone ini. Pada settingan grafik hanya mencapai level HD serta untuk framenya mencapai level high. Untuk permainan game Mobile Legends Bang Bang menit pertama sampai menit 40, saya rasa smartphone ini mampu menjalankan dengan baik.
saya belum menemukan adanya kendala seperti lag atau frame yang terasa drop saat memainkan game ini. Bahkan untuk temperaturnya dari menit 10 sampai 20 tidak terjadi perubahan suhu. Hingga pada menit ke-40 atau menuju ke 60 saat saya selesai memainkan game ini baru terjadi perubahan suhu yang signifikan. Smartphone murah dari Samsung yang diluncurkan awal tahun ini ternyata mampu memainkan game PUBG Mobile dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala seperti lag atau frame yang terasa drop menurut pengalaman saya memainkan game PUBG Mobile. Kemudian setelah selesai memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhunya dan didapati suhu sekitar 37 derajat Celcius. Oke, kita lanjut membahas tentang audio dari perangkat ini. Walaupun hanya dibanderol dengan harga 1 jutaan, namun audionya telah didukung dengan teknologi Dolby Atmos, memiliki suara yang nyaring, tidak cempreng, dan masih enak didengar. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Samsung Galaxy A03. Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain. A world so uncertain. Come and see where this leads. The circus. Samsung Galaxy A03 memiliki setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel bukan 1.8. Kemudian ada sensor kedalaman sebesar 2 megapiksel dengan bukan 2.4. Namun sayangnya smartphone ini belum dibekali dengan kamera ultrawide atau makro. Kemudian untuk kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel per 30 fps. Untuk kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 5 megapiksel dengan bukan 2.2. Sedangkan untuk perekaman video, kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel per 30 fps. Menurut saya untuk kamera dari Samsung Galaxy A03 terbilang baik di rentan harga 1 jutaan. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Samsung Galaxy A03. Halo guys, seperti ini contoh kamera selfie di siang hari. Saya berada di kabin mobil ya. Untuk kualitasnya sendiri di resolusi 30 untuk HD ya, dan untuk fps nya per 30. Gambarnya memang sedikit rada noise ya, tapi untuk pergerakannya, stabilitasnya ya cukup baik ya. Untuk stabilitasnya tidak terlalu goncangan. Untuk warnanya sendiri sedikit rada pucat, serta untuk kualitas kecerahannya bagus ya. Oke, kita lanjut ke kualitas yang lebih tinggi. Dan ini di kualitas Full HD per 30 fps. Untuk warnanya sendiri lebih jauh ya, lebih bagus yang Full HD per 30 fps ini. Warnanya sedikit memutih ya, tidak memucat. Dengan untuk kecerahannya juga bagus, walaupun saya sedang berada di dalam kabin ya. Untuk noise-nya hampir tidak ada ya, namun masih ada sedikit noise ya untuk gambar yang ditangkap. Untuk kualitas kestabilannya sendiri cukup bagus ya, walaupun saya berada di daerah yang banyak lubang, tapi so far so good untuk kualitas kestabilannya. Oke, kita lanjut ke kamera utama ya. Ini di kamera utama yaitu HD per 30 fps. Warna atau gambarnya sendiri cukup ya, dengan harga HP 1 jutaan ini cukup menghasilkan kualitas video yang cukup lah bagi saya. Untuk warnanya sendiri hampir menyerupai warna asli, dan untuk kecerahannya bagus ya. Untuk kestabilannya sendiri cukup lumayan ya. Pada saat saya sedang berjalan, untuk autofokusnya ya, saya coba autofokus. Apa ya saya autofokus? Nanti aja coba kita autofokusnya pas lagi ada di luar kabin mobil ya. Ini di kamera utama pengaturan Full HD per 30 fps.
hampir sama dengan kamera yang kualitas HD. Untuk warnanya sendiri cukup lah ya, dan untuk kecerahannya juga cukup, kestabilannya juga lumayan stabil dengan saturasi warna yang cukup pucat ya untuk yang kamera utama. Namun bagi saya di rentan harga 1 jutaan ini, kameranya cukup mumpuni ya untuk aktivitas kita, sosial media ataupun buat vlogging atau di luar lapangan. Guys, balik lagi sama kita di channel yang gak penting. Kali ini kita mau review HP dari apa nih kak? Samsung Galaxy A03. Nah, ini kita di kamera utamanya ya, di suasana malam hari dan di pengaturan HD 30 guys. Gimana menurut kalian untuk kamera utamanya ini? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya. Oke guys, nah kali ini kita di pengaturan FHD 30. Nah, untuk di pengaturan ini gimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan dari pengaturan yang tadi dan pengaturan yang sekarang? Mau tes sambil jalan nggak kak? Yuk, boleh. Kita lihat pergerakannya, apakah fokusnya bekerja dengan baik atau tidak, dan apakah patah-patah. Kalian bisa komen ya di kolom komentar guys. Nah, kali ini kita berada di pengaturan apa nih kak? Ada 30 ya. Ya. Masih di kamera Galaxy 03. Karena di suasana malam hari, jadi agak sedikit gelap ya. Gelap karena noise-nya juga ada, noise-nya ya. Fokusnya juga lumayan lah. Oke, kita tes sambil jalan yuk. Yuk, aku naik motor. Apakah ada patah-patahnya? Aman sih, cuma agak gelap aja. Apa memang kulit saya yang gelap ya? Oke, thank you. Kita lihat di pengaturan selanjutnya. Hai guys, nah sekarang kita berada di pengaturan FHD 30. Nah ini untuk kamera selfie-nya, itu ada fitur-fitur apa sih kak di kamera Ada selfie? filternya juga, ada pengaturan beauty atau wajah gitu ya. Cocok banget ya buat kaum wanita yang males make up, jadi bisa tuh Langsung pakai aja gituan. jekrek. Tapi di malam hari masih ada noise-nya nih. Iya ya. Untuk wajar ya, untuk malam hari di kamera selfie masih ada noise-nya dikit, tapi overall masih jelas ya. Jelas. Good. Thank you guys. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lanjut pada fitur-fitur lanjutan. Untuk fitur-fitur yang dibawa dari Samsung Galaxy A03 ini terbilang standar. Mengingat harganya di rentan harga 1 jutaan, tentu saja tidak ada fitur NFC di dalamnya. Kemudian sangat disayangkan sekali untuk sensor sidik jari atau sensor fingerprint absen pada perangkat ini. Dan untuk sensor keamanan hanya bisa mengandalkan face unlock. Dengan kualitas ya terbilang standar atau tidak bisa dibilang cepat. Walaupun smartphone ini terbilang murah di rentan harga 1 jutaan, namun baterai yang disematkan pada perangkat ini cukup besar, yaitu 5000 mAh. Namun sayangnya adaptor charger yang diberikan hanya memiliki output 7,75 watt, sehingga pengisian dapat berjalan dengan lama. Oke, kesimpulannya adalah smartphone murah dari Samsung ini yang ditawarkan pada awal tahun 2022 ini memiliki performa yang lumayan. Semua kembali kepada Anda. Oke semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.